Baik, tadi kita berbicara tentang berbagai kegelapan ya. Sekarang kita coba nyalakan sebatang lilin, Pak. Supaya kita tetap bisa punya harapan, asa bahwa memang kita bisa melahirkan birokrasi karena dia adalah roda mesin pembangunan ya, dari pemerintah tentu saja, tetapi yang berbasis meritokrasi. Masih ada celah yang baik tidak dari tadi kita bicara soal kendala-kendala dan apa namanya persoalan-persoalan yang menghambat kita mendapatkan sistem merit dalam birokrasi. Saya masih lihat adalah ya, tidak padam sama sekali. Asal betul-betul punya komitmen yang kuat, tuangkan dalam kebijakan-kebijakan konkret dan kawal itu kebijakan. Tentu yang mengawalnya adalah presiden dan pembantu-pembantunya. Nah, dua hal yang penting masih ada perbaikan pada birokrasi yang tidak profesional, kurang. Pada birokrasi yang tadi tidak netral dalam pemilu, dalam pilkada, dalam berbagai macam aktivitas politik ya. Yang ketiga, birokrasi yang tidak korup. Nah, perbaikan itu dengan meletakkan positioning yang benar di birokrasi. Jadi jangan birokrasi itu dijadikan subordinasi oleh politisi. Tetapi dia dijadikan mitra, yang tadi yang saya bilang partner. Jadi dengan partner itu maka kami politisi masuk ke dalam pemerintahan, pelayanan publik, lembaga, kamu birokrasi menjalankan. Ya, kami tidak mengintervensi cara-cara bagaimana itu kamu yang paling tahu, kamu yang punya kemampuan profesional, skill and knowledge, karena Weber bilang dia birokrasi itu harus dilatih, mendidik dan dididik sehingga dia makin profesional. Nah, itu posisi itu harus kita perbaiki karena sekarang birokrasi itu subordinasi dan politisi yang menjadi pejabat pembina kepegawaian. Dia yang ngangkat pegawai dalam jabatan nih, para pejabat itu nasibnya tergantung para kepala daerah atau presiden atau menteri. Nah, kalau dia tidak tunduk dan loyal dan patuh, padahal itu mungkin menyimpang, ya tadi ngajak-ngajak tidak netral misalnya. Itu akan merusak birokrasi. Padahal kalau birokratnya atau birokrasinya itu baik dan bekerja maksimal, berbasis meritokrasi berarti berbasis kinerja yang baik, berbasis prestasi dan lain sebagainya, maka sebenarnya kalau kerja mereka seperti itu menunjang para politisinya ini sebagai user itu. Untung kinerjanya menjadi baik, menjadi rapotnya menjadi bagus, tidak merah begitu ya. Jadi pelayanan lebih cepat ya. Masyarakat diurus dengan well managed ya, dengan memuaskan gitu ya. Bukan memuakkan. Tapi kalau kita sering lihat contoh-contoh di yang lalu, misalnya kita belajar dari persoalan tentu yang lalu ya. Kalau kita lihat ada sebuah kementerian lembaga atau mungkin pemerintahan daerah yang ketika terlibat sebuah kasus korupsi misalnya, ternyata itu berjenjang sampai ke itu dia birokratnya begitu. Karena, ini yang sering karena yang memutar perilaku dan mengajarkan perilaku koruptif itu adalah politisi kan. Begitu terseret gubernur, bupati, wali kotanya, maka sekdanya kena pula, kepala PU-nya kena, ya kan? Itu dia. Dan sebagainya. Nah, oleh karena itu biarkan birokrasi bekerja dengan profesional. Tempatkan dia sebagai partner kita, mitra kita. Dan yang kedua yang harus diperhatikan juga rekrutmen birokrasi. Dalam jabatan, tolong dalam jabatan birokrasi itu diseleksi dengan cara-cara yang betul-betul berbasis meritokrasi, bukan berbasis kepada koncoisme, kedekatan. Nah, yang tadi nepotisme. Itu yang perbaikannya bukan dengan model pansel-pansel sekarang. Saya kira pansel-pansel itu tidak menghasilkan suatu pejabat atau pimpinan birokrasi, pejabat struktural yang profesional. Catatan menutup dari Prof. Wiwi seperti apa terkait harapan kita pada meritokrasi di birokrasi kita ini? Iya, tentu harapan besar ya. Kita menyaksikan birokrasi yang partisipatif, yang transparan, akuntabel, efektif, efisien gitu ya. Dan penyakit birokrasi itu sering diberikan julukan-julukan yang tidak enak gitu ya. Safety first filosofi, patronase gitu, patrimonialisme gitu dan sebagainya yang senangnya tidak transparan, apalagi akuntabel, jauh lah tidak bisa seperti itu. Tapi yang namanya birokrasi itu tidak bisa berubah dari dalam from within. Maka diperlukan pressure
gitu dari civil society Oh. untuk mengubahnya. Jadi harus ada kekuatan dari luar mendorong agar birokrasi ini berubah menjadi bagus, menjadi transparan. Kita sekarang bicara melibatkan civil society Iya, ya. harus seperti itu. Karena kalau hanya diserahkan bulat di dalam gitu, ceng from within itu sampai kapan? Oke. Lebaran kuda pun tidak jadi nanti kan gitu. Nah ini yang kita harapkan memang ada pressure yang kuat dari civil society, dari kampus, berarti kritik, termasuk dari Masukidi tadi itu ya, luar biasa itu. Jadi supaya apa? Supaya baik. Kita bekerja untuk NKRI kan gitu, civil society-nya untuk tujuannya sama NKRI, kan NKRI gitu untuk ya. publik masyarakat Indonesia. Betul. Kalau kemudian kita berharap dari civil society juga, berarti Pak Sukidi logikanya adalah harus ada ruang kebebasan yang cukup memadai ya untuk para civil society ini mengontrol tentu saja sehingga mendorong sistem meritokrasi ini benar-benar bisa berjalan tidak hanya di birokrasi tapi juga di elit politik kita. Bagaimana menurut Anda? Kita belajar pada sejarah negara maju dari Amerika, Eropa sampai Singapura, kunci kemajuan satu negara bukan ditentukan oleh nepotisme, bukan ditentukan oleh dinasti, tapi ditentukan oleh meritokrasi itu sendiri. Karena ini adalah pegangan bersama untuk menata Indonesia Raya yang kita cita-citakan bersama. Berpegang teguh pada prinsip meritokrasi demi tegaknya Indonesia Raya yang kekal dan abadi berdasarkan Pancasila. Caranya adalah dengan membangun satu sistem yang memberikan kesempatan kepada mereka yang punya kemampuan teknokratis, punya kebijaksanaan, punya keteladanan, punya integritas moral yang luhur untuk memimpin Republik ini. Karena kalau tidak, akhirnya yang berkuasa dan menyelenggarakan Republik ini adalah mereka yang memiliki skandal moral yang tragis itu sendiri. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.